Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya pertemuan ketiga mungkin di minggu kedua ini pada kelas 8 SMP. Sekarang kita akan masuk ke barisan aritmatik ya. Kemarin sudah selesai dengan pola bilangan, sekarang masuk ke barisan aritmatik. Barisan aritmatik nih definisinya barisan yang setiap selisih dua sukunya itu memiliki bilangan yang tetap atau konstan, jadi bedanya sama, itu namanya barisan aritmatik. Contoh 3, 5, 7, 9 kan bedanya 2 tuh. Jadi beda setiap bilangan tuh disebutnya nanti B. Nanti juga barisan-barisan berikut ini coba dicek. Nah, ini namanya barisan aritmatik nih. Contoh nih 1, 4, 7, 10, 13. Bedanya 3 semua ya. 1 ke 4 nambah 3, nambah 3, nambah 3, nambah 2, 8, 14, 20 juga nambah 6, nambah 6, nambah 6. 30, 25, 20, 15 ini nambah min 5 atau ngurang juga boleh ya. Ngurang 5, kurang 5, kurang 5. Itu namanya barisan aritmatik. Contoh nih misalnya ada 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini barisan aritmatik dengan beda berapa nih? Nah, ini namanya bedanya 3 semua ya. Nah, tambah 3 gitu ya. Untuk yang bawah ini 28, 14, jadi nambahnya 6 yang tadi ya. Ini juga tadi berkurang 5. Itu intinya barisan aritmatik tuh bedanya sama, harus konstan dari satu suku ke suku lainnya. Oke, jadi didapatlah suatu rumus suku ke N ya. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik kita masuk ke itu aja ya, contoh soalnya ya. Contoh soalnya biar tambah ngerti. Nah, jadi sebelum contoh soal ini dulu deh. Nah, ini ada penjabaran rumus, tapi intinya yang ini yang perlu kalian tahu, yang warna kuning ini ya, bahwa UN itu adalah A tambah N-1 kali B. Nah, ini perlu dicatat nih, ini adalah rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatik. Nah, ini cuman pembuktian atau penjabarannya aja nih, itu boleh kalian pause dan baca-baca dikit nah. Jadi A itu nanti adalah suku pertama, N itu adalah kita maunya berapa, suku ke 8, 9, jadi nanti masukin 9, masukin 8 gitu ya, atau masukin 7 tergantung maunya berapa. B itu tadi yang saya bilang adalah beda dari barisannya. Oke, contoh deh, contoh soal biar tambah paham. Nah, ini ya, tentukan, ini coba saya gedein ya. Nah, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan ini. Nah, coba kita kerjain ya. Oke, ini ceritanya. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan ini. Nah, pertama kita harus tentukan dulu A-nya berapa. Ya, kita harus tentukan A-nya berapa. A itu adalah suku pertama. Suku pertama berapa? Ini ya. Min 3. Tentukan A-nya min 3. Setelah A-nya tentukan juga B-nya. B itu bedanya, beda sukunya berapa. Beda tuh bisa didapat dari yang gampangnya gini, min 3 ke 2 nambah berapa gitu, atau 2 ke 7 nambah berapa, 7 ke 12 nambah berapa, itu pasti harus sama. Nah, 2 ke 7 kan nambah 5 yang gampangnya kan, ya udah, atau 7 kurang 2 juga boleh, suku berikutnya dikurang suku sebelumnya, jadi bedanya adalah 5. Udah dapat bedanya baru masuk ke suku ke-8 ya. Nah, ini suku ke-8 nih. Suku ke-8 berarti N-nya adalah 8 ya. Nah, kita masuk ke sini, contoh U8 ya. U8 itu jadi dapat dicari dengan cara apa tadi rumusnya? A ditambah N kurang 1 kali B ya. Itu kan? Nah, berarti U8 lagi ya. U8 sama dengan A-nya berapa masukin? A-nya min 3 ditambah N-nya. N itu adalah kita maunya berapa? Suku ke-8. Nah, berarti N-nya adalah 8 dikurang 1 dikali bedanya berapa? Itu B-nya. B-nya 5. Sama dengan lagi
langsung ya, sama dengan berapa tuh? Nah ingat dalam kurung dikerjakan dahulu ya. Nah berarti 8 kurang 1 tuh 7 kali 5. Nah, berapa tuh? Berarti minus 3 ditambah 35 ya. Berapa minus 3 tambah 35? Berapa? 32. Berarti nanti U8 adalah 32. Soal nanya lagi misalnya suku ke-20 berarti U20. Nah, nama aja U20. Rumusnya sama, apa? A tambah dalam buka kurung kan, N kurang 1 kali B. Masuk lagi. Nah, A nya berapa? A itu adalah suku pertama ya. Suku pertama dari barisan ini berapa? Nah ini min 3. Ya udah masukin min 3. Ditambah N nya maunya berapa? Soal minta suku ke-20 berarti N nya 20. Dikurang 1 emang udah dari rumus. Bedanya tadi udah dapat adalah 5. Nah yuk berapa lagi, lanjutin. Min 3 tetap, yang dalam kurung jadinya 20 kurang 1 19 dikali 5. Berikutnya 19 kali 5 dulu ya, jangan min 3 tambah 19. Itu min 3 tetap, 19 kali 5 95. Jadinya hasil akhir dari U20 ya, U20 sama dengan 92 karena min 3 tambah 95. Oke, ini jawabannya. Nanti ya. Nanti oke, kalau nanti kita masuk contoh berikutnya lagi. Mana ya? Oke, misalnya ada contohnya ya. Contohnya misalnya sukunya gini ya, 3, 7, 11, 14, 15 dan seterusnya. Itu. Nah, soalnya suruh nyari tentukan suku ke 15 dan suku ke 7. Nah, suku ke 15 dan suku ke 7 berapa gitu ya. Oke, pertama kita tentuin dulu ya. Apa yang kita tentuin adalah A nya berapa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? 3 gitu kan. Nah, B nya berapa? B nya adalah beda dari setiap suku. 3 ke 7 itu nambah berapa? 3 ke 7 nambah 4. Nah, udah deh. Nah, udah dapet itu. Kalau suku ke 15 berarti N nya itu 15. Nah itu ya, N nya 15. Nah, kalau ke 7 itu berarti N nya 7. Nah, sehingga kalau mau tahu suku ke 15 ya, misalnya kita mau tahu U15 ya. Nah cara cepatnya ada juga nih. Cara cepatnya adalah A kayak rumus yang tadi ya, bergerak dari rumus yang tadi, A tambah 14B, itu cara cepatnya. Jadi B nya itu dikurang 1 kalau mau tahu 15. Nah jadi sama dengan A nya masukin berapa? A nya 3 ya, 3 ditambah 14 kali 4. Nah, 14 kali 4 berapa? 14 kali 4 itu 56. Jadi 3 tambah 56 59. Itu ya, U15. Misalnya mau tahu lagi U7. U7 di sini deh, U7 nih. Nah, mau tahu U7 berarti U7 sama dengan apa rumus cepatnya? A ditambah 6B gitu. Pokoknya B nya berkurang 1 aja. Kalau U9 A tambah 8B dan seterusnya ya. Nah berarti A tambah 6B, A nya berapa? A nya 3 ditambah 6 kali 4. Nah berarti sama dengan lagi 3 ditambah 24 sama dengan lagi 27. Oke ya.
Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang bilangan aritmatik. Sebenarnya anak-anak tahu cara mencari suku ke n dulu ya, cara mencari suku ke n. Nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya ya, bagaimana mencari suku jumlah suku atau kita masuk ke barisan geometri ya. Oke, sampai sini dulu, semoga paham. Nanti kita lanjut lagi. Bapak tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.